Halo, setelah sebelumnya kita masuk ke materi tentang Sustainable Development Goals, sekarang kita akan masuk ke materi terkait dengan K3. Jadi di minggu ini kita akan mempelajari terkait dengan pengantar K3 dan pada materi spesifik di minggu ini kita akan membahas tentang bahaya dan risiko. Nah, di segmen pertama ini kita akan mempelajari tentang definisi bahaya itu seperti apa. Bahaya dan risiko itu secara definisi sering tertukar-tukar karena biasanya bahaya itu bisa menyebabkan ada risiko, risiko sendiri juga bisa disebabkan oleh adanya bahaya. Jadi memang dua hal ini saling berkaitan dan seringkali secara definisi sering tertukar-tukar. Apalagi kalau kita melihat definisi secara umum seringkali menyebabkan orang bingung apa bedanya bahaya dan risiko. Kalau dalam bahasa Inggris, bahaya itu biasa disebut dengan hazard, sementara risiko itu disebut dengan risk. Ini ada beberapa definisi dari bahaya. Jadi bahaya ini kalau berdasarkan Google Dictionary, definisinya adalah a danger or a risk. Jadi memang akhirnya definisi-definisi seperti inilah yang menyebabkan orang tertukar antara bahaya dan risiko. Tapi kalau kita lihat definisi yang lain, sebenarnya ada beberapa hal yang memperjelas apa perbedaan dari bahaya dan risiko dan definisi bahaya itu seperti apa. Kalau kita mengacu ke KBBI, bahaya adalah yang mungkin mendatangkan kecelakaan, bencana, kesengsaraan, kerugian, dan sebagainya. Atau kalau kita melihat definisi dari OSHA, a hazard is any source of potential damage, harm, or adverse health effect on something or someone. Itu dari OSHA. Ada juga definisi dari standar Australia, American Standard nomor 4801. Bahaya didefinisikan sebagai a source or a situation with a potential for harm in terms of human injury or ill health, damage to property, damage to the environment, or a combination of these. Nah, jadi kalau kita lihat definisi ini ada beberapa kata kunci sebenarnya yang sama. Yang pertama adalah adanya potensi. Jadi potensi ini kalau di KBBI dijelaskan dengan kata yang mungkin. Ada potential damage tuh kalau di OSHA ada potential for. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang ada aspek potensi di dalamnya. Lalu yang kedua ada kata-kata kecelakaan, harm or adverse health effect, harm or damage itu. Nah, kalau kita bicara harm atau damage itu adalah kerugian. Jadi kerugiannya bisa jadi ke aspek manusia, bisa juga ke aspek lingkungan, bisa jadi ke aspek properti atau ke aspek-aspek lainnya, tapi adanya kerugian di dalamnya. Sehingga secara umum kita bisa mendefinisikan bahwa bahaya atau hazard adalah situasi atau sesuatu yang berpotensi kerugian. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada dua ya, ada sesuatu, ada kerugian. Nah, ini definisinya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau kita lihat sesuatunya itu bisa jadi berupa bahan atau zat, misalnya material kimia, peralatan, misalnya bor atau peralatan yang berputar, kondisi atau situasi gitu. Misalnya kita berada di lingkungan yang dimana ada apa namanya, misalnya ada kabel listrik terbuka terus bawahnya lantai itu basah gitu. Jadi itu adalah kondisi. Metode, misalnya metode adalah bagaimana kita melakukan sesuatu dengan tidak tepat. Itu misalnya pada saat kita mengangkat barang berat, itu metodenya salah, itu akan menyebabkan terjadinya kerugian. Material itu juga mirip dengan bahan gitu. Bahwa ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian dan yang terakhir adalah aktivitas. Jadi bisa jadi aktivitas yang kita lakukan secara tidak sadar, misalnya posisi duduk, aspek ergonomi itu bisa menyebabkan kerugian. Jadi ini adalah contoh sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian. Nah, kerugiannya bisa apa saja? Bisa jadi cedera, bisa jadi gangguan kesehatan atau penyakit, kerusakan peralatan, kerusakan lingkungan, gangguan proses kerja, kerugian nama baik institusi, dan kepercayaan masyarakat. Jadi dua aspek ini memang efeknya lebih global, lebih umum ke perusahaannya karena perusahaan yang memiliki cita bahwa dia tidak menjaga keselamatannya atau menjaga kesehatan pekerjanya akan memiliki nama baik yang buruk di masyarakat. Ini adalah contoh-contoh kerugiannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bahaya ini kalau kita lihat derajatnya, jadi seberapa bahaya sesuatu itu bisa ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah sifat alaminya.
Yang kedua adalah besarnya. Jadi sifat alami ini bisa jadi bisa jadi memang sifatnya benda itu berbahaya, misalnya benda yang bisa menyebabkan misalnya material atau bahan kimia yang bisa menyebabkan korrosi. Itu secara material dia sebenarnya berbahaya. Tapi bisa juga misalnya sifat alamiah sebenarnya tidak berbahaya, misalnya air gitu. Tapi kalau misalnya air itu diletakkan di tempat, misalnya dimasukkan ke dalam jerigen di tempat yang tinggi, apabila jatuh dia akan menyebabkan bahaya. Jadi memang bahaya itu kalau sifat alaminya memang ada material, ada sesuatu yang secara alamiah memang berbahaya, ada juga yang tidak. Dan bisa jadi bahaya, tingkat derajat bahaya itu bisa disebabkan oleh besaran. Jadi misalnya kita punya kita misalnya kalau saya contohkan dari sisi konsentrasi ini, ya kita punya asam, larutan asam gitu. Kalau dia konsentrasinya rendah, akan berbeda bahaya dengan dia konsentrasi tinggi. Atau volume. Apabila misalnya kita punya tempat penyimpanan air di atas di atas misalnya rak gitu. Kalau misalnya volumenya kecil, misalnya hanya satu botol, dengan volume yang besar, satu jerigen, itu akan menimbulkan derajat bahaya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah intensitas gitu. Jadi misalnya kita punya suara dengan intensitas yang lemah itu tidak berbahaya bagi manusia gitu. Tapi begitu intensitasnya tinggi, itu akan menyebabkan bahaya kepada manusia. Jadi memang secara umum bahaya ini, derajat bahaya ditentukan oleh dua hal, yaitu sifat alami dan besarnya. Itu saja materi di segmen pertama. Nanti kita akan masuk ke spesifikasi dari bahaya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.